itu begitu masif menyerang dirinya terkait dengan keperbiaannya dia terhadap terorisme. Fadlizon boleh mengelak, tapi bukti-bukti dan rekam jejak digital tidak bisa kita elakkan. Minta kepada aparatur negara, khususnya Polri atau Densus 88 untuk menelisik lebih detail apa peran dari Fadlizon. Jadi Fadlizon, mohon maaf, kamu boleh teriak-teriak membela diri, tapi rekam jejakmu memang sudah penuh dengan keperpihakan kepada kelompok-kelompok teroris dan anti Densus 88. Tidak lucu kapasiti anggota DPR RI, wakil ketua DPR RI tidak pahami. Nanti ditertawakan oleh cicak-cicak yang ada di dinding. Kan begitu. Semuanya akan terungkap, akan terjawab ketika polisi, khususnya Densus 88, mengusut hal tersebut sampai tuntas. Bantuan itu yang disalurkan atas nama kemanusiaan ternyata menyasar ke kelompok pemberontak Suriah. Ternyata bantuan itu menyasar ke kelompok radikal Suriah. Meminta kepada bapak-bapak aparat kepolisian, terutama aparat Densus 88, agar supaya manusia bernama Fadlizon ini diselidiki lebih jauh. Dan kalau terbukti Fadlizon ini terafiliasi dengan kelompok-kelompok teroris, maka demi rakyat, demi bangsa dan negara, demi hukum, tindak tegas Fadlizon. Tangkap Fadlizon. Apakah Densus 88 ini masih mengumpulkan bukti-bukti keterkaitan bahwa seseorang tersebut adalah teroris? Ya, karena bukti ini sudah ada, ya, terhadap Fadlizon. Untuk bapak-bapak Densus 88, saya mengatasnamakan Cyber NKRI berharap menuntut, mendorong untuk menangkap saudara Fadlizon. Dituding jadi bohir teroris di Indonesia, seruan tangkap Fadlizon menggema siap-siap. Seruan menangkap politisi Partai Gerindra Fadlizon bikin geger jagat maya setelah tagar tangkap Fadlizon trending topik di Twitter pada Kamis 17 Maret 2022. Anak buah Prabowo Subianto itu diminta untuk segera diamankan lantaran disinyalir menjadi seorang pendana yang mengongkosi berbagai kegiatan terorisme di Indonesia. Pantauan populis.id pada pukul 9.30 WIB tagar tangkap Fadlizon sudah tembus 1.214 tweetan. Tudingan Fadlizon sebagai bohir teroris itu bermula dari pernyataan pegiat media sosial Eko Kuntadi menyebut Fadlizon pernah menyerahkan bantuan $20.000 ke Hilal Ahmar Society atau HASI. Kelompok ini dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada Maret 2015. Salah satu netizen dengan nama akun @kanjengraden mengaku tidak kaget jika Fadlizon terkait dengan kelompok teroris, sebab sebelum-sebelumnya anggota DPR RI itu paling getol mengkritik Densus 88 dan terkesan membela kelompok terorisme. Ada tagar wajib buat di RT para sahabat NKRI. Kenapa sih Zong paling bisnis kalau apa? Kenapa sih Zong paling bising kalau ada penangkapan teroris di Indonesia? Karena dia bohir, pantesan. Dengan tagar Fadlizon. Dengan tagar tangkap Fadlizon pada Kamis, tulis akun tersebut. Sudah kukatakan juga AP, kitab sang kuasa itu jelas, orang tidak akan lari dari tabib yang diikutinya. Sebelum itu keluar Zong, sudah dikulantakan. Sudah kukatakan teroris, ternyata benar. Timpal akun Sutayal_Ili. Hingga hanya itu, sejumlah pengguna media Twitter juga membagikan foto lawas Fadlizon yang sedang memberikan bantuan kepada Hasi, salah satu pria yang berdiri mendampingi Fadlizon, disebut-sebut sebagai sosok teroris yang paling dibekuk Densus 88 beberapa hari lalu. Orang di sebelah Fadlizon ini adalah Angga Dimas Persada, kelahiran Jakarta 4 Maret 1985, karyawan swasta, beralamat di KOM, Jalan Caraka Raya Blok B 54 RT 1 RW 8 Tangsel, Banten. Ditangkap pada Rabu 9 Maret 2022 sekitar pukul 8.02 WIB di Jalan Caraka Raya, kata akun @iRadianto seraya membagikan foto tersebut. $20.000 setara dengan 288 juta rupiah dari
@fadlizon, pendukung teroris untuk yayasan milik dokter teroris yang mampu ditembak @densus 88 kemarin. Mereka yang terlibat membantu para pelaku kejahatan sama dengan para pelaku kejahatan itu sendiri. Tangkap Fadlizon, tulis akun @mangkunegarampat. Sementara itu Fadlizon sendiri sudah memberi klarifikasi terkait tudingan keterlibatannya dengan kelompok teroris. Meski fotonya berseliweran, namun Fadli, saya tidak pernah menyumbang upaya untuk mengait-ngaitkan dengan terduga teroris adalah fitnah belaka. Secara politik, saya menganggap ini adalah fitnah yang kotor, katanya saat dikonfirmasi populis.id pada Rabu 16 Maret.